This attitude, kamu disayang seperti itu dan kamu tidak bisa merasakan. Ini dead end. Mana bisa kamu menyayangi? Mana bisa kamu merasakan sayang lebih dari itu? Orang tua itu juga punya pemikiran lain. Tapi jangan pernah tidak menghargai, tidak pernah menghargai. Karena ini luar biasa sekali efeknya. Karena berarti kita ini tidak pernah bisa bersyukur. Jadi ini keterangannya begini, di Karma Wimagaya. Seorang ibu, itu kalau lihat anaknya, kalau anaknya sakit, itu pun tanpa ragu-ragu, kalau bisa, ibu ini akan ambil sakit anaknya untuk dia. Right? Semuanya akan mempunyai gitu. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. This kind of love, ini di mana batas antara saya dan kamu itu nggak ada. Antara ibu dan anak nggak ada. Karena jadi satu, makanya ibu yang mikir, saya ngomongin begini, saya aja yang merasakan. Ini kita jarang sekali kita ingat ini hal ini. Tentang ibu kita ini. Tentang apa yang kita terima. Kita kalau mau, ibu itu meskipun tidak cocoknya seperti apapun, begitu kita ingat itu seharusnya let go. This attitude, kamu disayang seperti itu dan kamu tidak bisa merasakan. Ini dead end. Mana bisa kamu menyayangi? Mana bisa kamu merasakan sayang lebih dari itu? Kalau kamu sampai begitu kebal, payah dah. Your life payah. Makanya apa-apa nanti kelihatannya mestinya nggak beres. And that's the point, that's the point. Mungkin saya akan super fast cerita mengenai. Ada satu ukiran di sana, ini namanya Maitreya Kanyaka. Diceritakan namanya Maitreya Kanyaka. Semasa dia masih kecil meninggal ayahnya. Lalu dia dibesarkan oleh ibunya. Lalu dia membuka toko kelontong karena ingin menjadi seperti ayahnya. Ternyata sukses. Hasil pertama yang mendapatkan 4 karsapana yang diberikan oleh ibunya. Maka di sebelah kanan ada memberikan 4 kantong karsapana ini. Lalu dia dikatakan bahwa sang ayah ini membuka toko wangi-wangian. Itu pun sukses, mendapatkan 8 karsapana diberikan kepada sang ibu. Kemudian dikatakan ayahnya itu sebetulnya bukan hanya wangi-wangian, tapi membuka toko emas. Akhirnya beliau membuka toko emas. Keuntungannya menjadi 16 yang diberikan ke ibunya. Tapi juga kemudian mendapat keuntungan 32 karsapana. Itu pun diberikan ke ibunya. Teman-temannya mulai cemburu karena betapa suksesnya dia. Lalu temannya ini betul-betul memberitahu ke Maitreya Kanyaka bahwa sebetulnya ayahnya itu pelaut, menyeberang lautan. Karena itu suksesnya. Sang ibu paling khawatir kalau Maitreya Kanyaka sampai tahu bahwa ayahnya ke laut karena ayahnya meninggalnya di laut. Tapi Maitreya Kanyaka begitu tahu bahwa ayahnya pelaut, dia ingin ke laut. Ibunya menangis sampai ini di sebelah kiri, itu ibunya sampai berlutut memegang kaki Maitreya Kanyaka, memintanya untuk tidak pergi. Tapi tetap Maitreya Kanyaka ingin pergi, bahkan ibunya didorong, ibunya terhingkang, kepalanya kena di tembok sehingga berdarah. Tapi Maitreya Kanyaka tetap pergi, tetap berlayar, dan di tengah perjalanan betul-betul kapalnya tenggelam dan diselamatkan oleh 4 apsara. Kemudian beliau tetap ingin melanjutkan perjalanannya, menemukan kota di mana ayahnya dulu berdagang, menjadi tersesat, diselamatkan oleh 8 apsara. Kemudian oleh 16 apsara. Kemudian oleh 32 apsara akhirnya. Tapi itu pun apsara-apsara ini tidak berhasil mencegah Maitreya Kanyaka yang tetap ingin menuju ke kotanya. Makanya pada saat itu akhirnya Maitreya Kanyaka tetap memutuskan untuk pergi. Jadi pada waktu Maitreya Kanyaka ini pergi, menemukan di hutan ini istana seperti istana yang sudah ditinggalkan, penuh semak belukar. Ada gerbang terbuka. Maitreya Kanyaka masuk, gerbang tertutup. Dia kaget. Dilihat di ujung ada orang mengerang-ngerang, di kepalanya, di jungpal, ada roda bergigi, senjata tajam yang membelah kepala orang itu. Semuanya berdarah. Maitreya Kanyaka tanya ke orang itu, dan orang itu mengatakan bahwa dia begitu karena dia dulu melukai ibunya di kepala. Dan sudah dalam kondisi ini beribu-ribu tahun. Lalu dikatakan,
Saya hanya akan berhenti penderitaan ini jika ada orang yang datang ke sini menjalankan hal yang sama dengan saya, yaitu melukai ibu saya. Seketika itu juga mereka sadar bahwa itu dia berbuat seperti itu. Alih-alih takut atau sedih, begitu merasakan cinta kasih ibunya, begitu penuh penyesalan, mereka berlutut dalam hati memohon maaf kepada ibunya dan merasakan cinta kasih ibunya, tidak memikirkan ketakutannya sendiri, malah tahu bahwa roda ini akan menghantam dia. Nampak nih, roda itu sudah meninggalkan orangnya menuju ke Madrekanya. Madrekanya menundukkan kepala. Alih-alih takut, dia lalu ngomong, supaya semua orang yang memperlakukan ibunya seperti saya, yang akan mengalami hal seperti ini, semoga semua kesalahannya, semua karma saya yang nanggung. Jangan orang itu, saya yang nanggung semuanya. Seketika itu juga mereka merasakan kecintaannya, penyesalannya kepada ibunya, dan keberaniannya mengambil penderitaan semua orang ke dia sendiri. Dikatakan roda mendekati, begitu menyentuh kepala mereka, rodanya hilang. Di sini loh menjadi suatu contoh yang memikirkan yang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Makanya di Borobudur ini penuh cerita seperti ini. Yang saya ingin share dengan kalian, kalau saya boleh minta, paling tidak hanya untuk sekejap atau untuk sehari 2 hari, coba tanamkan tekad dalam hati kalian masing-masing bahwa kalian ingin menjadi orang yang lebih baik tiap hari, supaya kalian bisa lebih berguna buat orang-orang di sekitarmu. Jadilah orang yang lebih baik tiap hari, sehingga kamu akan bisa lebih berguna buat orang sekitarmu. Nanti kalian akan terpaksa menjadi bahagia. Jangan ngejar bahagia dengan cara lain. Ini loh, betul-betul ini caranya. Yang berani, jangan takut di hidup ini. Apapun yang kamu hadapi, punya tekad bahwa kamu akan menjadi orang lebih baik tiap hari, sedikit demi sedikit. Intinya, supaya kamu bisa berguna lebih baik pada orang lain. Kalau kita semua bisa begini, bayangkan, ini ada berapa ratus orang. Paling tidak kamu akan membahagiakan sekian ratus orang lagi. Nah, ini loh sebetulnya ajaran dari Borobudur. Jadi kalau kalian mau ikut melestarikan Borobudur, jalan yang paling baik menerapkan ajaran ini dalam hati kita masing-masing. Bolehkan minta itu saya? Sesuai.